Half the night, daytime, half the light, and we're half the light. We're half the light. Half the night, daytime, half the light, and we're half the light. We're half the light. Aku tahu iki karo ya kan apa ya moro towo. Marking out a presence, but where are we? Kau jadi leher wis. Akhirnya potong. Motor guys. Tanggal 17. Aku sing potong. Dan aku sing gedung. Dalam dari rambut aku gedung motor. Aduh, aku sing potong sing gemes. Wis karo wis. Aku mau narik motor ngene iki di mahari dhisik 1 juta lek belum dipotong. Dewa Siwa dituku 10 juta rambutnya kon motor iki gak. Wondrong. Adi lawannya aku tawa iki yo karo ya kate apa ya wis moro-moro dawa. Kan saiki moro-moro dipotong. Kita potong. Ilu. Ya, Ais. Oh. Jadi spesial. Jadi dikate sitan. Ayo coba Orop. Oke. Kita lihat hasilnya, guys. Di rumah aja. Melo. Hujan, guys. Hujan dan baru nyampe di fakultas. Di sini masuk doainnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Munaqashah Al-Bahas Al-Jami'i Al-Talib Al-Bahis Muhammad Hafizul Rahman. Al-Hadra fi Al-Munaqashah Dr. Sukaman Al-Haj Sukaman wa ana wa ana Ustaz Surur dalam dua yang ada itu. Nah, wa nabda al-awwal bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. باختصار الوقت يعني في أول الفرصة سنعطي الفرصة لطالب الباحث لإلقاء ما تيسر من مستخلص البحث حول هذا البحث على الأكثر 7 دقائق. فتفضل إليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala waqtikum jami'an. Walan sa upayin anil talib bahas bahti alal unwan tafaqatil haimana fi riwayat Maro Yaqubian ya ala Aswani Indah Antonio Gramsci bahis fi riwayat ma'a nadoriyah haimana Indah Antonio Gramsci wa hadfu as-su'al yakni al-hadfu yakni syarah surah tabaqatil haimana fi riwayah wal hadfu maratan ukhra biru suratul askalul haimana fi riwayah istahdamu fi hadal bahas fi qoribati manhajul wasfi amatun fi fil kismina wa ja'ala riwayah Imam Yaqubian wa masarul bayan isi di nadoriya ya mana nadoriya wayat luku masarul bayanati sanawiyah awi maroji maya ta'allaqu bihi idan hasil natijah min hadal bahas wajatu salah satu tobakoh ya tobakoh an haimanah mutakamila asani haimanah manhilin wasalis al haimanah adil adna min hadfusani surah askalil haimanah natijah ala askalul haimana yakni fi sakofa wajatu askalul haimana fi riwayah ala dikatabha ala alaswani biwujudi sakofa haimana ideologi wa musakofin wal akhir askal anidaulah. Mungkin ada bahas ini syukran. Nah, syukran jazilan li talib al-bahis walan al-fursa li syukur al-hajjaman ilqai al-mudakhalah muqaddarillah al-syadat min al-bahas al-jami. Tafadhal ilayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Dr. Aidi Trian, Aidi Triani
Nah, Baik. Al-awwal ma mawdu'uka fi al-ba'th. maudhu al-unwan tabaqatil haimanah fi riwayah Imara Yaqubian Indah Antonio Gramsci Indah Antonio Gramsci Chomsky. Tabaqatul haimanah fi as'ilatil bahth hunaka aqsam haimanah na'am wa hunaka ashkal haimanah. sahih Hal hada sahih? sahih Hal hada sahih? Hunaka aqsamul haimanah wa aksam hunaka ashkal haimanah. aksam fit tabaqah aksam yakni fit tabaqah wa ashkalul haimanah sahih. Ma farqu baina ashkal haimanah wa anwa'ul haimanah. Anwa'ul haimanah fi tabaqah yakni idza hada halun anil haimanah hal hada haimanatul awal haimanatu fil akhir an al quwa nau far'uhu fil quwa wa far'uhu fi ma media madza apa yang bahasa Indonesia Masail. wasail wa far'uhu fil wasail ashkal wa wasail wa anwa huwa al quwa fil haimanah. Al-quwa fil haimanah. Baik, likulli lughatin haimanah. Likulli lughatin haimanah. Apa makna haimanah? Hegemoni. Haimanah hegemoni. Setiap bahasa punya hegemoni. Nah, setiap bahasa punya hegemoni. Nah, Hegemoni haimanatul lughah jawiyah farqun baina haimanatul lughah al-injiliziyah. Haimanatul lughah al-arabiyyah farqun baina haimati al-lughah al-indonesiyah. Kaifa wajadta anwa al-haimanah fi hadhihi riwayah? baik. Idza haimana fil jahwi fi marhalatil awal fil quwatil mutakamilah syahsun alladhi yu'athir anil haimana jami'ahum kulluhum ideologi anil fikrah wa biluha jawi wa fi marhala asani Ai tobako tania. tabaqati saniyah wa muncul pertanyaan, muncul keraguan ketika muncul keraguan fi jawi wa maujudun soal bal yakmal jawi wa fi marhalah akhir wa la turid ila jawi la tidak sependapat lagi, tidak sepaham lagi dengan bahasa Jawa, tapi masih belum bisa keluar untuk menggunakan bahasa lain. Baik, al-an ma miqyas tabaqah haimanati al-ula ila tabaqah al-thaniyah wa ila tabaqah al-thalithah مثلا. Mikyas Miqyas mana miqyas? kia standar Standar ukuran ukuran hegemoni yang sempurna, ukuran pada hegemoni pertama ketika mohon maaf pakai bahasa Indonesia. Ukuran hegemoni yang pertama ketika itu integral atau mutakamilah. Jadi
tidak adanya perlawanan melalui pertanyaan, melalui perilaku yang lain, benar-benar orang yang dipengaruhi mengikuti pengaruh orang yang memberi pengaruh. Kemudian untuk yang kedua, muncul sedikit pertanyaan, muncul sedikit keraguan, tetapi belum adanya keinginan lebih lanjut, belum adanya hiroh lebih lanjut untuk keluar. Sedangkan yang terakhir itu benar-benar pengaruh hegemoni itu sudah hilang, ibarat baterai itu sudah 10%, jadi sudah di ambang akhir untuk hilang dari adanya keterpengaruhan tersebut. Indikatornya ya mungkin orang yang dipengaruhi berapa persen mengiyakan pengaruh tersebut dengan beragam jenisnya pengaruh itu. Kalau pada novel yang pertama, ketika karakter tokohnya itu terhegemoni secara utuh, dia mengikuti alur sosial yang diceritakan dalam novel tanpa adanya perlawanan. Dan ketika yang dicontohkan yang kedua di Tobaqo Tsani itu muncul pertanyaan, tetapi masyarakat di sekitar atau kelompok penerbit yang di situ itu masih memegang pengaruh dari apa yang ada. Jadi yang mulai hilang keterpengaruhan itu pada satu orang, dan satu orang tersebut memunculkan pertanyaan, kenapa harus seperti ini. Terus yang terakhir itu dicontohkan dalam pernikahan, kesepakatan pernikahan itu ingin dibatalkan. Baik, idrik mitara haymanatu ideologi wa haymanatu sosiologi wa ghairi. Ini contoh teks hegemoni ideologi, hegemoni sosial yang lain. Teksnya bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hegemoni ideologi, saya mengambil contoh itu sebuah pidato bukan sebuah pidato, sebuah penyampaian pesan, penyampaian seperti pidato. Haula isukan angfusuhum ahdu yatah rosyuna bitoha pada duhurin natijah. Jadi penduduk apartemen itu pidato berbicara tentang pemahaman penduduk tersebut terhadap satu karakter tokoh, yang dari pidato tersebut itu termuat, ya kalau memang Toha itu anak seorang pembantu, anak bawab, ya dia anak bawab, nggak bisa memiliki kesempatan untuk yang lain. Di sini pada kalimat anahu huna mujarodun bawab la aksar wala akol. Jadi penduduk apartemen itu memiliki ideologi, ya ini anahuna, anak pelayan, ya tidak kurang tidak lebih. Soalnya waktu itu Toha memiliki keinginan untuk daftar menjadi perwira di Mesir. Itu ideologi ya? Iya, itu pemahaman, itu ideologi penduduk apartemen untuk Toha. Coba sekarang ada Haymanatu Thaqafiyah.
ikut Hajj Azam karena ada teks yang menunjukkan bahwa agama itu takofiyah, ekonomi budaya. Haimana Thakofi ini saya mengambil kasus ketika Haji Azam ingin menikahi Su'ad. Ketika Haji Azam ingin menikahi Su'ad, sebuah pernikahan dengan syarat itu mungkin sah secara agama, namun konteks isinya tersebut itu berupa keinginan Haji Azam tersendiri. Jadi Haji Azam mengambil media agama di sini, mengambil media adat atau kebiasaan syarat sebuah pernikahan di sini untuk menguasai Su'ad dengan persyaratan-persyaratan yang ternyata ya benar-benar menguasai, mungkin kalau yang saya nangkap tidak diberi jawab. Itu takofi. Iya. Apa yang menyebabkan Anda menyimpulkan itu takofi? Yang terkait dengan pengaruh takofinya mana? Bentuknya? Bentuk agama tadi tidak tampak, terus mau menikahi semaunya sendiri misalnya tidak tampak. Mana yang menyebabkan ada hegemoni sosial itu hingga dia harus tunduk kepada perangkat sosial? Dalam persyaratan ini Su'ad itu dilarang untuk pulang ke rumahnya. Su'ad dijadikan istri simpanan dan Su'ad mendapatkan beberapa hal, namun kebebasannya itu diambil oleh Haji Azam. Segi budaya yang saya maksudkan, ketika Haji Azam mengetahui kebiasaan sebuah pernikahan, Haji Azam mengambil hal tersebut dan menyisipkan niatan-niatan untuk menguasai Su'ad melalui teks perjanjian nikah. Artinya Fuad itu tunduk kepada budaya, Azam pun tunduk pada budaya. Akan dinikahi oleh Azam itu kan Fuad. Iya. Apa budaya yang menyebabkan Azam Tunduk. Iya, terhegemoni. Budaya apa? Budaya agama. Budaya Agama. Budaya agama. Itu budaya agama. Kalau Fuad hingga mau dinikahi misalnya. Su'ad itu terhegemoni oleh kata-kata apa coba? Hingga memunculkan ada hegemoni sosial. Misalkan gini ya, di konteks kita cerita kualat itu hegemoni sosial. Kata-kata kualat itu hegemoni sosial dan tidak akan muncul di dunia literasi. Kualat itu adalah sebuah praktek akibat dari sesuatu melanggar adat istiadat. Namanya kualat ke orang tua, itu namanya hegemoni sosial. Jika misalkan Su'ad itu sosial masyarakatnya tidak boleh nikah sama orang seperti itu, nanti jadi kebiasaan hidupmu jadi sengsara karena Azam karena tipologi Azam itu namanya hegemoni budaya. Kalau mungkin ada satu kata yang menghegemoni, kalau hegemoni agama ya contohnya nikah. Akad nikah itu hegemoni agama. Jadi kamu sudah tak akad, itu sudah hegemoni agama. Itu apapun yang terjadi pada si perempuan sudah milik laki-laki itu karena ada hegemoni agama namanya. Sholat, wudhu itu hegemoni agama. Ketika orang bilang sholat itu berarti
Harus tunduk. Iya, tunduk. Muslim itu hegemoni agama. Orang mengatakan Muslim tidak boleh minum keras, tidak boleh macam-macam, mengatakan Muslim saja. Mahasiswa itu hegemoni akademis namanya. Dalam konteks kebahasaan sosiolinguistik itu, hegemoni akademis itu muncul dari kata-kata yang akademis, mahasiswa, dosen. Sebagai dosen ya bilang dosen itu hegemoni akademis banget. Orang akan menyesuaikan dia sebagai dosen. Dosen itu harus gimana? Terhegemoni oleh kata tadi itu santri, itu hegemoni agama. Kiai hegemoni agama. Nah ini hingga sampai muncul sampai Haimanah Takoviyah, Haimanah ideologi itu dari mana? Dari teori Chomsky itu. Dari teorinya Antonio Gramsci. Antonio Gramsci. Itu teorinya memang ada 4 itu. Seorang itu bisa dikelompokkan dengan hegemoni itu atau bentuknya. Bentuk hegemoninya. Jadi Gramsci ini memiliki 6 kata kunci hegemoni yang berupa budaya, terus hegemoni itu sendiri, terus ideologi, common sense, kemudian orang-orang terpelajar, negara. Ada 6 itu. Nah, dari 6 tersebut itu masyhur di 5 pembagian yang ketika dikelompokkan ternyata bisa menjadi sebuah media. Mungkin kalau yang yang budaya tadi saya menangkap penggambaran tentang wa afhamu Hamid bimuntahal wuduhi anahu la sunatun wala durufun tasmihu. Jadi setelah syarat itu digambarkan keluarganya itu mengiyakan apa yang terjadi, mengiyakan syarat tersebut. Ya ini wajar, ini sah, ini bisa dilakukan. Kalau dilihat dari isi suratnya sebenarnya juga ada kebebasan yang diambil. Enggak, maka saya tadi tidak menemukan bahwa teks ini adalah ada teks hegemoni Sakofi. Karena itu dialognya bukan dialog Sakofi, dialog biasa. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Kalau yang Afrod di kisah survei ideologi itu sudah benar. Jadi Haimatul Mutakdifin ini saya ini sudah lumayan ada di situ. Yang kami tidak temukan itu Fakofiyah apa secara umum ya. Ada Haimanah Fakofiyah dalam sebuah perilaku situ. Terus kalau kita lagi mencoba aksam tadi, yang di sini adalah Haimanatul Mutakamil sama Haimanatul apa lagi? Munahilin, Al-Haimanah, Hadil Adnan. Nah, apa ini pengelompokan dari mana saya mengelompokkan ini? Mutakamil itu apa? Atas. Integral. Terus yang kedua itu merosot. Yang ketiga yang ketiga itu dekat integral minimal dekat integral dekaden merosot terus minimal hegemoni yang itu Haimanatul Hadil Adna itu minimal maksudnya. Iya. Yang mutakamil itu integral. Ya integral yang tinggi. Yang munahilin itu yang dekaden atau yang merosot sudah mulai luntur. Berarti ada tingginya hegemoni, sedangnya hegemoni, rendahnya hegemoni. Tadi saya tanya di kiasnya betul. Kapan saya mengatakan tinggi, kapan mengatakan rendah, kapan mengatakan merosot hegemoni. Sampai kan tadi itu tergantung sarananya juga melihatnya. Nah, sebetulnya jelasnya di mana? Ukuran hegemoni dari 3 ini. Jadi untuk integral ini kalau indikatornya mungkin entah ya. Jadi untuk yang integral ini biasanya yang masih baru
baru terhegemoni, masih semangatnya. Terus yang merosot ini mulai menurun, mulai ragu, dan yang minimum ini kayak sudah tapi untuk indikator itu saya hanya menangkap dari cerita novel dan waktu benar-benar terpengaruh dan masih baru terpengaruh, masih semangat. Terus yang di tengah itu dalam sebuah pengaruh dan mulai ragu, mulai memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Terus yang ketiga yang ingin keluar dari pengaruh itu. So, hubungannya pengaruh dengan itu. Belum sampai clear, atasannya belum sampai clear. Yang terpenting sebetulnya itu batasan antar kamil, pemimpin sama yang mengatur. Pertama itu integratif, rata-rata orang punya hegemoni full itu di awal-awal itu ya. Ya. Orang terhegemoni awal, coroni Islam, hari Islam deh Masih semangatnya. Hegemoni mahasiswa. Kata masih sama hegemoni di semester 1. Apa masih sampai sumpah mahasiswa. Dari semester 6 itu sudah loyo, menurut maksudnya. Iya. Semester 8 gitu kan. Sudah tambah lagi kau harus ini. Iya. Itu maksudnya. Ada perilaku seperti itu. Nah, itu yang ingin dilihat itu batasannya dalam apa namanya? Hiasan itu hegemoni. Oh, dari gerak, dari perilakunya misalnya, dari kata-katanya, sering menyebut katanya. Di sini tidak terhegemoni itu apa tandanya itu? Ketika di novel tandanya apa? Oh, sering disebut namanya, berkali-kali nyebut nama itu. Hegemoni ini, oh ini terhegemoni bener nih. Kalau sekarang ini orang terhegemoni dengan corona. Siapa yang tidak pernah menyebut corona? Itu semua terhegemoni. Begitu bilang corona, dia hati-hati, cuci tangan, terus menjaga diri. Itu hegemoni. Hegemoni itu semua orang menunjukkan hegemoni itu ini namanya mikiasnya. Oh ini terhegemoni, ini hegemoni full sampai gak mau ketemu sama orang. Itu hegemoni full namanya. Itu tinggi. Sholat gak mau ke masjid, gak mau jabatan, itu hegemoni tinggi. Ada hegemoni biasa-biasa. Oh ya corona iya takut tapi tidak menakutkan. Dia biasa, cuma pakai masker misalnya dan tetap tanda tangan. Itu tapi menjaga diri takut juga tapi tidak. Ya, itu namanya hegemoni. Hanya ada batasan perilaku untuk mengatakan hegemoni tinggi, hegemoni sedang, dan hegemoni. Nah, orang sing wis hegemoni corona itu penyakit biasa. Jadi gak pengaruh maksudnya dia itu ya terhegemoni tapi tidak berperilaku sesuai dengan hegemoni itu. Gak pusing, gak ambil pusing, gak ambil bagian dalam kepanikan itu biasa. Tapi orang semua terhegemoni. Hingga satunya bedakannya. Oh iya terhegemoni, hegemoni awal. Satu sering menyebut itu, dua perilakunya ini. Dua itu bisa menyebut perilakunya. Itu namanya batasan. Ukuran hegemoni. Saya melihat esensinya aja. Kita tadi saya. Jadi itu sebenarnya kalau melihat sebuah novel dilihat dari sebuah teori hegemoni ya harus kita bisa mengeluarkan itunya. Ini benar-benar ini. Oh saya tanya ideologi itu yang mana? Oh ini ya benar. Takofi itu yang mana? Berapa kali muncul Takofi? Oh ternyata Takofinya Takofi rendah, gak begitu pengaruh tapi ada misalnya. Kan itu di sini dicerita itu yang ada di riwayat. Oh ini hegemoni ideologinya sangat kental karena skala hidupnya hegemoni dengan ideologi misalnya. Nah itu aja yang harus muncul di bab akhirnya di Ashkal sama itu harus muncul hingga jawabannya benar-benar merupakan jawaban dari Aksan sama Ashkal. Syukron, saya kira itu aja dari saya terkait sama isi
skripsi yang digarap oleh Muhammad Hakikul Huda. Hakikul Huda. Ya, syukuran dibagi Dr. Laili Fitriani. وبالنسبة أنا مسلمة لطالب الباحث وأنا إلى سأعطي أهداف قليلا إلى الباحث يعني عليكم أن تعدوا يعني ربما أن تبحث بمرة ثانية عن أن توجهوا عن أشكال الهيمنة كما قال الدكتور يعني أشكال الهيمنة وكذلك ما مقياس من الهيمنة ukurannya ya. Ukuran tinggi, rendah, sedang. Ukuran tinggi, rendah dan tinggi, sedang dan rendahnya itu nanti di-breakdown pada askal ya. Misalnya ideologi ada ideologi tinggi, sedang, rendah misalnya. Itu terdapat dalam novelnya apa? Misalnya dia hanya ada yang tinggi ya ditulis tinggi saja. Misalkan askalnya hanya ada budayanya ada tetapi ternyata budayanya tidak tinggi. Ternyata rendah. Ya, cuma ada doang misalnya. Jadi dia nggak terlalu tinggi. Kira-kira kalau novel ini lebih banyak kemana? Yang dari 4 itu. Lebih berarti kan ideologi terus ada budaya yang praktis perorangan, ideologi atau kaum intelektual dan daulah dari 5. Ada yang sedang. Untuk yang kuat itu terjadi kepada Toha ketika dia awalnya perorangan ya mungkin ya. Iya, soalnya Toha ketika punya jalur ceritanya dia masuk kuliah, ternyata dia masuk kelompok muslimin yang akhirnya di akhir cerita dia ngelawan atau membunuh polisi. Itu hegemoni apa itu berarti? Dia terpengaruh oleh kelompok Jami'ul apa? Ideologi berarti. Masuk ideologi berarti itu masuk cerita ya. Hegemoni ideologi hingga sampai dia melawan polisi itu. Yaitu ada yang kuat juga ada yang termasuk sedang. Jadi sesuai banyak versi tergantung tokohnya juga. Ya, berarti nanti disampaikan diperjelas kembali. Apakah misalnya budaya yang di situ termasuk budaya rendah, sedang, tinggi, Terus untuk ini Ustaz, untuk itu sudah namanya sudah betul ya Ustaz, integral, mutakamil. Iya, mutakamil itu integral. Komprehensif. Oke, terus munhalin. Sahih. Munahilin, sahih. Iya, sahih. Nah, Bapak hakada wa ana arju ila talib al-bahis liyahdur ila Ustadz Surur Rubama fi yaumil Adi. awil yaumil khamis. Assalamualaikum ayat tasil ma'ah. Nah, Rubama hakada wa naftatim hadil munaqasyah fi kitabul mujallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kurang Pak Misbah nih. Kurang apa? Kurang Pak Misbah. Nanti kasih sendiri di samping. Alhamdulillah. Mari iki mulai. Pulang.
Halo guys, DS yang potong aku sing gedung. Kalau di rambut aku sing gedung. Aduh, aku wis foto ping piro ya, wis wingi wis goleki foto ambek Mas Anta ambek sing liya barang, wis entuk. Oh iya foto ambek awakmu gurung.